Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya menceritakan kisah Zaid bin Harits, tak ada orang yang lebih dicintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri melepas pasukan Islam yang akan berangkat ke medan perang Mu'tah, melawan orang-orang Romawi. Beliau mengumumkan 3 nama yang akan memegang pimpinan dalam pasukan secara berurutan. Sabdanya, kalian semua berada di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah. Seandainya ia tewas, pimpinan akan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan seandainya Ja'far tewas pula, maka komando hendaklah dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Siapakah Zaid bin Haritsah itu? Bagaimanakah orangnya? Siapakah pribadi yang bergelar pencinta Rasulullah itu? Tampang dan perawakannya biasa saja, pendek dengan kulit coklat kemerah-merahan, dan hidung yang agak pesek. Demikian yang dilukiskan oleh ahli sejarah dan riwayat. Namun, sejarah hidupnya hebat dan besar. Sudah lama istri Haritsah berkeinginan untuk berziarah ke keluarganya di kampung Bani Ma'an. Ia merasa gelisah dan tidak sabar menantikan keberangkatannya. Pada suatu pagi yang cerah, suaminya, ayah Zaid, menyiapkan kendaraan dan perbekalan untuk perjalanan tersebut. Sudah tampak menggendong anaknya yang masih kecil, Zaid bin Haritsah. Saat ia akan menyerahkan istrinya dan anaknya kepada rombongan kafilah yang akan berangkat bersama istrinya, sementara ia harus menyelesaikan tugasnya, rasa sedih menyelinap ke dalam hatinya, disertai perasaan aneh yang mendorongnya untuk ikut serta mendampingi mereka. Namun, akhirnya rasa gundah itu pun hilang. Kafilah pun bergerak, memulai perjalanannya meninggalkan kampung, dan tiba saatnya bagi Haritsah untuk mengucapkan selamat jalan kepada putra dan istrinya. Demikianlah, ia melepas istri dan anaknya dengan air mata yang berlinang. Ia berdiri diam terpaku di tempatnya sampai mereka berdua menghilang dari pandangannya. Haritsah merasakan hatinya terguncang, seakan-akan ia tidak berada di tempat yang biasa. Ia terbawa perasaan, seolah-olah ia ikut bersama rombongan kafilah yang berangkat. Setelah beberapa waktu, sudah tinggal bersama keluarganya di kampung Bani Ma'an, sampai suatu hari, desa itu digemparkan oleh serangan gerombolan perampok Baduy yang menyerbu. Kampung itu hancur lebur karena tidak dapat mempertahankan diri. Semua harta berharga dirampas, dan penduduk yang tertangkap dibawa perampok sebagai tawanan, termasuk Zaid bin Haritsah yang masih kecil. Dengan hati yang berduka, ibu Zaid kembali kepada suaminya sendirian. Ketika Haritsah mengetahui kejadian itu, ia pun pingsan. Dengan tongkat di bahunya, ia berjalan mencari anaknya. Ia menyusuri kampung demi kampung, padang pasir pun dijelajahinya. Ia menanyakan kepada suku-suku yang dilewatinya, mungkin ada yang mengetahui tentang anaknya yang tercinta, Zaid. Namun, usahanya itu tidak membuahkan hasil. Maka, ia pun bersyair untuk menghibur diri sendiri sambil menggiring untanya, yang diucapkannya dari dasar hati yang gundah. Ikut tangisi Zaid, aku tak tahu apa yang telah terjadi, dapatkah ia masih diharapkan hidup, atau sudah mati? Demi Allah, aku tak tahu, aku hanya bisa bertanya. Apakah ia mendapat celaka di lembah, atau binasa di bukit? Ketika matahari terbit, aku teringat padanya. Dan ketika matahari terbenam, ingatan itu kembali menjelma. Tiupan angin pun membangkitkan kerinduan lagi, wahai betapa panjangnya duka dan nestapa, aku menjadi sangat merana. Perbudakan telah dianggap selama berabad-abad sebagai kebutuhan yang dituntut oleh kondisi sosial pada masa itu. Hal ini terjadi di Athena Yunani, di kota Roma, dan di seluruh dunia, termasuk di semenanjung Arab. Ketika suatu kabilah perampok menyerang sebuah desa, Bani Ma'an berhasil dengan rampasan mereka dan menjual barang-barang serta tawanan di pasar Ukats yang sedang berlangsung saat itu. Zaid yang masih kecil dibeli oleh Hakim bin Hizam dan kemudian diberikan kepada bibinya, Siti Hadijah. Pada masa itu,
Khadijah radhiyallahu anha sudah menjadi istri Muhammad bin Abdullah sebelum beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya wahyu pertama. Sementara itu, kepribadian beliau yang menunjukkan keagungan dan sifat-sifat istimewa telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelak diangkat menjadi rasulnya. Selanjutnya, Khadijah memberikan hambanya, Zaid, sebagai pelayan bagi Rasulullah. Beliau menerima Zaid dengan senang hati dan segera membebaskannya. Dengan kepribadian yang agung dan jiwa yang mulia, Zaid dirawat dan dididik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang layaknya anak kandung sendiri. Pada suatu musim haji, sekelompok orang dari desa Haritsah bertemu dengan Zaid di Mekah. Mereka menyampaikan kerinduan orang tua Zaid kepadanya. Zaid pun membalas dengan mengirimkan salam serta rasa rindu dan hormatnya kepada kedua orang tuanya. Ia meminta para jemaah haji itu menyampaikan kepada orang tuanya bahwa ia tinggal bersama seorang ayah yang sangat mulia. Ketika ayah Zaid mengetahui keberadaan anaknya, ia segera berangkat ke Mekah bersama seorang saudaranya. Setibanya di Mekah, mereka langsung menanyakan di mana rumah Muhammad Al-Amin yang terpercaya. Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Haritsah berkata, "Wahai Ibnu Abdul Muthalib, wahai putra pemimpin kaumnya. Anda adalah penduduk tanah suci yang dikenal membebaskan orang yang tertindas dan suka memberi makanan kepada tawanan. Kami datang kepada Anda untuk meminta anak kami kembali. Kiranya Anda bersedia menyerahkan anak itu kepada kami dan berkenan menerima uang tebusan seadanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyadari bahwa Zaid sangat terikat dan mencintainya, namun ia juga mengakui hak seorang ayah atas anaknya. Oleh karena itu, Nabi berkata, "Dipanggil Zaid ke sini dan biarkan dia memilih sendiri. Jika dia memilihmu, aku akan mengembalikannya tanpa tebusan. Namun, jika dia memilihku, demi Allah, aku tidak akan menerima tebusan dan tidak akan menyerahkan orang yang telah memilihku." Mendengar kata-kata Nabi Muhammad SAW seperti itu, wajah Haritsah bersinar dengan kegembiraan karena tidak pernah menduga akan ada kemurahan hati seperti itu. Dan dia berkata, "Ya, Anda benar-benar telah memberi kami pencerahan dan juga kesadaran di balik pencerahan itu." Kemudian, Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk memanggil Zaid. Ketika Zaid tiba di hadapannya, beliau segera bertanya, "Ya, apakah engkau mengenal orang-orang ini?" Zaid menjawab, "Dia, ini ayahku dan yang lainnya adalah pamanku." Rasulullah kemudian mengulangi apa yang telah disampaikannya kepada ayah Zaid sebelumnya tentang kebebasan memilih siapa yang ia senangi. Dengan tegas, Zaid menjawab, "Ya, tidak ada pilihan bagiku selain Anda. Anda adalah ayahku, dan Anda adalah pamanku." Mendengar jawaban itu, mata Rasulullah SAW tergenang air mata karena rasa syukur dan terharu. Kemudian, beliau menggenggam tangan Zaid dan membawanya ke halaman Ka'bah, di mana orang-orang Quraisy berkumpul dan berseru, "Saksikanlah oleh kalian semua, bahwa mulai saat ini, Zaid adalah anakku yang akan menjadi ahli warisku, dan aku akan menjadi ahli warisnya." Mendengar kabar tersebut, hati Haritsah seolah terangkat ke awang-awang karena kegembiraannya. Pasalnya, ia tidak hanya menemukan kembali anaknya yang bebas tanpa tebusan, tetapi anaknya kini juga diangkat oleh seseorang yang sangat mulia dari suku Quraisy, yang dikenal dengan julukan Syadiqul Amin. Orang yang jujur dan terpercaya dari keturunan Bani Hashim, yang menjadi sandaran bagi seluruh penduduk kota Mekah. Dengan hati yang tenang, ayah Zaid dan pamannya pun kembali ke kaumnya, meninggalkan anaknya dalam perlindungan seorang pemimpin kota Mekah, merasa aman setelah sekian lama tidak mengetahui nasib anaknya. Apakah ia mengalami musibah, terguling di lembah, atau terkapar tak bernyawa di bukit. Rasulullah SAW telah menjadikan Zaid sebagai anak angkatnya, sehingga ia dikenal di seluruh Mekah dengan nama Zaid bin Muhammad. Pada suatu hari yang cerah,
Seruan wahyu pertama turun kepada Sayyidina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah Rasul memulai tugas kerasulannya dengan turunnya wahyu, Zaid menjadi orang kedua yang masuk Islam, atau bahkan ada yang mengatakan ia adalah yang pertama. Rasul sangat menyayangi Zaid. Kasih sayang Nabi tersebut memang layak dan wajar, karena kejujuran Zaid yang tak tertandingi, keagungan jiwanya, kelembutan dan kesucian hatinya, serta kemampuannya menjaga ucapan dan tindakannya. Semua itu, atau bahkan lebih, membuat Zaid memiliki posisi istimewa sebagai Zaid kesayangan, seperti yang sering disebut oleh sahabat-sahabat Rasul. Sayyidah Aisyah berkata, setiap kali Rasulullah mengirimkan pasukan yang diikuti oleh Zaid, Nabi selalu menunjuknya sebagai pemimpin. Andai Zaid masih hidup setelah Rasul, niscaya ia akan diangkat menjadi khalifah. Zaid menempati kedudukan yang sangat penting di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Zaid ini? Seperti yang telah disebutkan, dia adalah seorang anak yang pernah menjadi tawanan, diperdagangkan, kemudian dibebaskan dan dimerdekakan oleh Rasul. Dia adalah seorang pria dengan postur pendek, kulit coklat kemerahan, dan hidung pesek. Namun dia adalah manusia dengan hati yang kuat dan teguh serta jiwa yang merdeka. Itulah sebabnya dia mendapatkan tempat yang sangat tinggi dalam Islam dan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam dan Rasulnya tidak mengutamakan gelar kebangsawanan atau keturunan, dan tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan luar, dalam pemahaman luas agama yang agung ini, nama-nama seperti Bilal, Syuhaib, Ammar, Habbab, Usamah, dan Zaid bersinar. Mereka semua memiliki kedudukan yang luar biasa, baik sebagai orang-orang saleh maupun sebagai pahlawan perang. Islam adalah agama yang membuka segala pintu dan jalan untuk mengembangkan berbagai bakat yang baik serta cara hidup yang suci, jujur, dan direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zaid dengan Zainab, anak bibinya. Namun, Zainab hanya menikah dengan Zaid karena enggan menolak anjuran Rasulullah dan tidak sampai hati menolak Zaid sendiri. Perkawinan mereka tidak bertahan lama karena tidak adanya cinta yang ikhlas dari Zainab, yang akhirnya berujung pada perceraian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil tanggung jawab atas kehancuran rumah tangga Zaid. Beliau menikahi Zainab sebagai istrinya dan mencarikan istri baru untuk Zaid dengan mengawinkannya dengan Ummu Kalsum binti Uqbah. Peristiwa ini menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat Madinah, dengan banyaknya kecaman atas pernikahan Rasul dengan bekas istri anak angkatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab tantangan dan kecaman tersebut dengan wahyunya, yang membedakan antara anak angkat dan anak kandung, sekaligus membatalkan ada kebiasaan yang berlaku saat itu. Apakah Anda mengetahui bahwa Zaid bin Haritsah adalah komandan pasukan Islam yang maju ke medan perang Al-Jumuh? Dan bahwa Zaid bin Haritsah juga memimpin pasukan Islam yang bergerak ke medan pertempuran di Taraf, Al-Is, Al-Hismi, dan lain-lain? Seperti yang telah kita dengar dari Ummul Muminin Aisyah, setiap kali Nabi mengirimkan Zaid dalam sebuah pasukan, dia selalu diangkat menjadi pemimpinnya. Maka tibalah perang Mu'tah yang terkenal itu. Orang-orang Romawi, dengan kerajaan mereka yang sudah tua, mulai merasa cemas dan takut akan kekuatan Islam. Mereka melihat bahaya besar yang dapat mengancam eksistensi mereka, terutama di wilayah jajahan mereka, Syam, Syria, yang berbatasan langsung dengan negara yang menganut agama baru ini. Negara ini terus maju, membebaskan negara-negara tetangga dari cengkeraman penjajah. Dengan pemikiran ini, mereka ingin menggunakan Syria sebagai batu loncatan untuk menaklukkan Jazirah Arab dan negara-negara Islam lainnya. Nabi, sebagai ahli strategi, mencium gerak-gerik dan tujuan akhir orang-orang Romawi yang ingin menghancurkan kekuatan Islam. Beliau memutuskan untuk bertindak lebih dulu dengan serangan mendadak daripada menunggu serangan di wilayahnya sendiri, dan menunjukkan kekuatan perlawanan Islam. Demikian, pada bulan Jumadil awal tahun ke-8 Hijriah, tentara Islam bergerak maju ke Balka,
di wilayah Syam. Ketika mereka mencapai perbatasan, mereka dihadang oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Heraklius, yang juga menggerakkan kabilah-kabilah dan suku-suku Badui yang tinggal di perbatasan. Tentara Romawi menempati daerah yang bernama Masyarif, sementara pasukan Islam mengambil posisi di dekat sebuah desa kecil bernama Mutah, yang kemudian menjadi nama pertempuran itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari pentingnya dan bahaya dari peperangan ini. Oleh karena itu, beliau dengan sengaja memilih 3 panglima perang yang di malam hari mendekatkan diri kepada Ilahi, dan di siang hari menjadi pendekar pembela agama. 3 pahlawan yang siap mengorbankan jiwa raga mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang tidak menginginkan kembali, yang bercita-cita mati syahid dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan semata-mata ridho Ilahi dengan bertemu dengan wajahnya yang maha mulia kelak. Mereka bertiga yang secara berurutan memimpin tentara adalah: pertama, Zaid bin Haritsah, kedua, Ja'far bin Abi Thalib, dan ketiga, Abdullah bin Rawahah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai mereka dan membuat mereka meridhainya, serta meridhai semua sahabat yang lain. Itulah yang kita saksikan di awal cerita ini, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan pasukan Islam yang akan berangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mereka amanat, kalian harus patuh kepada Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin. Jika ia gugur, kepemimpinan akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan jika Ja'far juga gugur, maka Abdullah bin Rawahah akan menggantikannya. Meskipun Ja'far bin Abi Thalib adalah kerabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi keluarga, sebagai anak dari pamannya sendiri, dan meskipun keberanian dan ketangkasannya tidak diragukan lagi, serta kebangsawanannya dan keturunannya juga demikian, ia tetap posisinya sebagai orang kedua setelah Zaid, sebagai panglima pengganti. Sementara Zaid diangkat sebagai panglima pertama pasukan. Inilah contoh dan teladan yang ditunjukkan Rasul dalam memperkuat suatu prinsip. Islam sebagai agama yang baru menghapuskan segala hubungan usang berdasarkan darah dan keturunan atau yang didirikan atas kebatilan dan rasisme, menggantikannya dengan hubungan baru yang dipandu oleh petunjuk ilahi yang berakar pada esensi kemanusiaan. Seakan Rasul telah mengetahui secara gaib tentang pertempuran yang akan terjadi, beliau mengatur dan menetapkan susunan pemimpinnya secara teratur dan berurutan. Zaid, kemudian Ja'far, lalu Ibnu Abi Rawahah. Dan ternyata, ketiganya gugur sebagai syuhada sesuai dengan urutan tersebut. Ketika kaum muslimin melihat pasukan Romawi yang jumlahnya diperkirakan tidak kurang dari 200.000 orang, jumlah yang sama sekali tidak mereka duga, mereka terkejut. Namun, sejak kapan pertempuran yang didasari iman mempertimbangkan jumlah bilangan? Pada saat itu, mereka bergerak maju tanpa rasa takut, mengabaikan kekuatan besar musuh yang menghadang. Di garis terdepan, terlihat Zaid, panglima mereka, dengan lincahnya menunggang kuda, sambil memegang erat panji-panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerbu seperti badai di tengah hujan anak panah, ujung tombak, dan pedang musuh. Mereka tidak hanya mencari kemenangan semata, melainkan juga apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di sisinya. Zaid tidak sempat memandang pasir Balka, atau melihat keadaan pasukan Romawi, ia langsung disuguhi pemandangan indah taman-taman surga. Dedaunan hijau yang merombak bagai kibaran bendera memberitahu dia tentang hari istirahat dan kemenangannya. Dia telah melompat ke medan pertempuran, menyerang, memotong, membunuh atau terbunuh. Namun, tujuannya bukan memisahkan kepala musuh, melainkan membuka pintu dan menembus dinding yang menghalangi jalan menuju kedamaian abadi di surga, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menemukan tempat peristirahatan terakhirnya. Roh yang melayang menuju surga tersenyum bangga melihat tubuhnya yang tidak dibungkus sutera, tetapi darah suci yang mengalir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyumnya semakin lebar dan tenang, penuh kepuasan, saat melihat Ja'far, panglima kedua, meluncur maju seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, siap menyambar panji-panji sebelum mereka jatuh ke tanah.